Bab 1006. Peri kecil sangat kesal. Wajahnya langsung memerah. Daryl sedang berjuang untuk bertahan hidup, namun dia masih sempat bersikap seperti itu. Sepertinya, kebiasaan usilnya tidak akan pernah berubah. Aku seharusnya tidak mengganggumu, seru peri kecil yang kemudian membalikkan tubuhnya dan pergi. D1A sungguh sangat menggemaskan. Para murid dari berbagai sekte tampak menunjuk ke arah Daryl. Sepertinya mereka sedang dalam diskusi yang panas. Dia bahkan berani menggoda peri istana Fuyao. Daryl benar-benar cabul. Benar, dan dia adalah master aliansi kita. Dia sama sekali tidak dewasa. Ada kabar yang mengatakan bahwa Daryl melecehkan Dora dan membunuhnya. Seperti Nia itu. Benar, master sekte lain dari 6 sekte ortodoks juga tampak serius mendengar diskusi panas tersebut. Mereka tampak bimbang. Master Leonard, Naomi Grand, dan juga master sekte lainnya saling memandang. Mereka melihat amarah di mata masing-masing. Mereka telah mendengar tentang berita itu di dunia maya. Dora dikabarkan tewas karena dia menolak ajakan Daryl untuk tidur dengannya. Awalnya, para master sekte menolak untuk mempercayai itu. Namun, ketika mereka melihat Daryl menggoda peri dari istana Fuyao tanpa sedikit pun rasa enggan, mereka percaya pada kabar tersebut. Itu adalah penghinaan besar-besaran bagi dunia seni. Bela diri untuk membiarkan orang seperti dia menjadi master aliansi mereka. Sepertinya mereka harus membiarkan orang lain mengambil posisi itu. Sebagian besar orang telah tiba di Menara Bintang. Kecuali Donogue. Daryl, seru Dax sambil mengamati sekeliling. Dengan muka tertekuk, dia mendekati saudaranya dan berkata, "Brengsek, Donogue telah mengundangmu ke sini untuk bertempur, tapi dia tidak terlihat di manapun. Pemainan apa yang dimainkan orang bodoh itu?" Dax tidak bisa menyembunyikan amarah di hatinya. Donogue telah mempermalukan Chester dan dirinya. 3 hari lalu, mereka harus mendapatkan kehormatan mereka di depan seluruh komunitas seni. Bela diri. Daryl mengerutkan kening, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia juga bertanya-tanya tentang itu. Apa yang terjadi? Secara teknis, dia seharusnya sangat ingin membalas dendam padaku. Bagaimana bisa dia belum hadir, padahal aku sudah ada di sini? Chester memikirkannya beberapa saat sambil berkata dengan serius, orang itu sangat licik. Kita harus berhati-hati jika dia nantinya melancarkan serangan diam-diam pada kita, katanya sambil melihat sekeliling dengan hati-hati. Meskipun Chester baru sekali bertemu Donogue, dia tahu bahwa Donogue bukanlah orang yang mudah ditangani. Debra tidak mengatakan apa-apa. Daryl tidak ingin wanita itu pergi bersamanya, tapi Debra mengkhawatirkan Daryl dan dia ingin berada di sana untuknya. Tes, tes, tes. Aku melihat bahwa kalian semua sudah ada di sini. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Suara tawa bergema dari jauh. Tampak seseorang dengan tubuh mungil yang dikawal oleh beberapa pria di sekitarnya. Dia adalah Lindsay Jones. Lindsay mengenakan gaun hitam panjang ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya. Pakaiannya membuat semua orang berimajinasi. Namun, Daryl tak berani gegabah. Lindsay mungkin terlihat menggoda dan cantik, namun dia memancarkan aura berbahaya yang tidak bisa dianggap enteng. Hah! Ketika Lindsay muncul, semua orang tersentak. Wanita yang sangat cantik. Semua mata tertuju pada Lindsay dan dia membuat banyak pernah linglung. Daryl, bisik Chester, wanita itu adalah salah satu anak buah Donogue. Anak buah Donogue. Daryl tercengang mendengar kata-katanya. Dia merasakan kekuatan wanita itu dan terkejut. Sial,
Martial Emperor tingkat 1. Bahkan Martial Emperor tingkat 1 bersedia bekerja di bawah Donogue. Seberapa kuatkah dia? Daryl lantas bertanya dengan nada datar, di mana? Donogue Dixon. Lindsay tertawa menggoda sambil mengamati Daryl. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, kau pasti Daryl Darby. Mereka bilang kau adalah orang muda yang jenius. Kau menjadi master aliansi di usia yang begitu muda. Itu sungguh prestasi yang mengagumkan. Kata-katanya dipenuhi dengan nada sarkasme dan ejekan. Tidak ada tanda-tanda kekaguman di dalamnya. Bab 1007. Daryl tidak repot-repot mengatakan apa-apa lagi. Dia memandang Lindsay dan bertanya dengan dingin, di mana Donogue? Tidak perlu terburu-buru. Lindsay tertawa. Wajahnya yang menggoda kini memiliki jejak amarah. Perdana Menteri punya urusan pribadi untuk ditangani. Dia mungkin akan datang terlambat. Jadi, dia menyuruhku untuk datang dan melayanimu. Dahulu, mohon tunggu beberapa saat lagi. Dia akan segera datang. Lindsay tertawa ringan. Donogue tidak akan berada di sana untuk beberapa waktu karena dia sudah dalam perjalanan menuju kediaman keluarga Carter untuk membunuh mereka semua. Misi Lindsay adalah menghentikan Daryl agar dia bisa mengulur waktu. Semakin lama, semakin baik. Plok, plok. Lindsay bertepuk tangan beberapa kali dengan ringan, dan beberapa pria kuat di belakangnya bergerak maju. Mereka memegang sebotol anggur dan cangkir giok. Daryl, Dax dan Chester saling memandang. Permainan apa yang dimainkan? Perdana Menteri telah memberitahuku bahwa ada pepatah di dunia alam semesta, bersikaplah sopan sebelum perang, kata Lindsay sambil tersenyum. Dia juga mengatakan bahwa meskipun dia memiliki dendam abadi padamu, dia masih menghormati kekuatanmu. Jadi, dia ingin memberi hormat padamu. Dengan secangkir anggur ini, kurasa Master Aliansi Darby tidak akan terlalu picik untuk menolaknya. Bukan. Anak buahnya sudah menuangkan anggur dan menyerahkannya pada Daryl. Udara di tempat itu dipenuhi dengan aroma anggur yang kuat. Brengsek kau, teriak Dax sambil menumpahkan anggur ke atas tanah. Dia memelototi Lindsay dan berkata dengan dingin, hentikan omong kosong ini. Bawa Donogue ke sini dan lawan kami. Lindsay tidak mengatakan apa-apa. Matanya kini memandang Daryl dengan tatapan menggoda. Daryl, ada yang salah dengan anggurnya, kata Debra. Debra bisa merasakan tubuhnya melemah dan dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Dia juga tidak bisa melepaskan energi internal dari tubuhnya, seolah-olah medan energinya telah ditekan. Anggur itu jelas-jelas beracun, dan tidak hanya itu, anggur itu juga dapat meracuni orang. Orang yang menghirup aromanya. Debra merasakan kakinya lemas. Dia hampir tidak bisa berdiri teguh. Apa? Anggur itu beracun? Orang-orang di bawah peron menjadi gempar. Dela merauni lawan sebelum pertempuran dimulai. Menyedilkan. Bukankah Donogue memiliki senjata dewa? Kenapa dia menggunakan trik murahan seperti itu? Semun Ong menjadi riuh, namun mereka tidak keracunan. Racun Lindsay hanya efektif untuk orang yang berada di dekatnya. Mereka yang berada di bawah peron tidak dalam bahaya, hanya Chester dan Debra yang keracunan. Daryl memandang Lindsay dengan dingin. Dia tidak bisa menyembunyikan amarah dalam dirinya. Hanya, itukah yang bian dilakukan Donogue? Suruh dia keluar sekarang. Daryl masih tidak tahu bahwa Donogue tidak ada di Menara Bintang. Sementara itu, di kediaman Lily. Lily telah memakai topengnya, dan dia hendak keluar dari pintu. Ada beberapa berita tersebar tentang pertarungan Daryl dan Donogue di Menara Bintang. Semua orang telah membahasnya,
jadi wajar saja L.Ili mendengarnya juga. Lily tidak bisa melupakan Donoghue Dixon. Ketika dia melakukan live streaming, Donoghue telah memberinya banyak uang. Kemudian dia memintanya untuk menemuinya di bar, tetapi niatnya jahat. Sayangnya, dia naif saat itu dan tidak mengetahuinya. Kemudian, Dax menerima 36 tusukan dari Donoghue. Saat dia mencoba menyelamatkannya, Dax hampir kehilangan nyawanya. Itulah mengapa Daryl bertarung dengan keluarga Dixon. Setelah itu, dia mendengar bahwa keluarga Dixon telah dihancurkan. Lily tidak menyangka bahwa Donoghue selamat dari serangan itu, dan kini dia juga memiliki senjata dewa. Dia pun kembali untuk membalaskan dendam pada Daryl. Jadi, secara teknis dialah alasan perseteruan di antara mereka. Lily sangat gelisah saat memikirkan masa lalu. Suamiku, kau harus menang. Kumohon jangan biarkan apapun terjadi padamu. Kemudian, dia keluar dari pintu dan pergi menuju menara bintang dengan cepat. Swoosh. Saat Lily masuk ke dalam mobil, dia melihat sesosok tubuh terbang melintasi langit dengan kecepatan tinggi. Sosok itu memiliki wajah dan siluet yang tampan. Bab 1008. Siapa lagi orang itu kalau bukan Donoghue? Lily tercengang. Bukankah seharusnya dia berada di Menara Bintang bersama Daryl? Kenapa dia ada di sini? Lily langsung mengejar Donoghue dengan mobilnya. Dia juga mengeluarkan ponselnya dan menelepon Daryl. Dia sebenarnya tidak ingin menghubungi Daryl. Dia takut pria itu akan kembali untuknya. Tapi, kini dia tampak jelek dan tidak layak untuk Daryl. Namun, ketika dia melihat Donoghue pergi ke arah kota tengah, dia merasa ada yang aneh. Dia harus memberitahu Daryl untuk berhati-hati. Sementara itu, di Menara Bintang, Lindsay tersenyum. Dia mengira Daryl juga keracunan. Sambil tersenyum, dia berkata, Master, aliansi Daryl, kumohon agar kau bersabar. Master, Donoghue menyuruh kami untuk melayanimu dengan baik. Namun, kau tidak meminum anggur yang aku berikan. Jadi, aku tidak punya pilihan selain bermain sedikit trik dan meracunimu. Dax mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia duduk dengan kaki bersilang dan menggunakan energi internalnya untuk mengeluarkan racun, namun dia terkejut ketika tubuhnya terasa lebih kaku saat dia mengaktifkan energi internalnya. Lindsay pun kemudian berkata, aku menyarankan kamu untuk tidak mencoba mengeluarkan racun. Aku telah menggunakan racun tulang jantung dari 5 sekte racun. Semakin kau mencoba menghilangkan racun, semakin cepat racun itu menyebar di tubuhmu. Racun tulang jantung. Ekspresi Chester, Dax, dan Debra berubah. Nama racun itu sendiri sangat menakutkan. Kring, kring. Telepon berdering. Daryl menghela napas saat dia mengambil teleponnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan telepon dari Lily. Dia tercengang, tapi dia langsung menjawabnya. Daryl, kuharap kau berhati-hati, kata Lily dengan cemas. Donoghue menuju ke arah kota tengah. Saat telepon tersambung, lalu, dia langsung menutup telepon. Dia bahkan tidak menunggu jawaban dari Daryl. Apa? Donoghue sedang menuju kota tengah. Apakah dia ingin menyakiti keluarga Carter? Daryl sangat terkejut dan juga marah pada saat yang bersamaan. Donoghue telah membawanya ke menara bintang sehingga dia bisa membunuh keluarga Carter tanpa ada yang menghalanginya. Bas. Tiba-tiba aura pembunuh meledak dari tubuh Daryl. Kau tidak keracunan. Ekspresi Lindsay berubah. Suaranya terdengar bergetar. Dia menyadari bahwa racunnya tidak memiliki pengaruh apa-apa pada Daryl. Bagaimana mungkin? Racun tulang jantung adalah racun yang paling mematikan dari 5 sekte racun.
Racun tersebut tidak memiliki rasa atau bau, namun sangat mematikan. Bahkan Martial Emperor terkuat pun tidak akan bisa melawannya. Dia telah melihat Daryl menghirup racun itu, jadi bagaimana dia bisa tetap baik-baik saja? Dia hanyalah Martial Emperor tingkat 1. Chester lalu bertanya dengan lemah ketika melihat perubahan ekspresi Daryl. Daryl, apa yang terjadi? Daryl menggertakkan gigi dan menarik napas dalam. Donogue tidak ada di sini. Dia pergi ke kediaman keluarga Carter. Apa? Ekspresi Dax, Chester, dan Debra juga berubah. Situasinya kini semakin jelas. Donogue dengan sengaja menantang Daryl bertempur dan membawanya ke menara bintang dan kemudian dia menginstruksikan Lindsay untuk mengulur waktu. Untuknya, Donogue kemudian akan bergegas ke kota tengah secara diam-diam untuk menghancurkan keluarga Charte. Keluarga Carter adalah keluarga Daryl. Bahkan orang tuanya juga ada di sana. Donogue melakukan itu karena dia ingin Daryl menderita saat melihat keluarganya dibantai. Niatnya sungguh terlalu kejam. Semua orang di sana gempar. Sepertinya Donogue tidak berencana untuk melawan Daryl di menara bintang hari itu. Tujuan utamanya adalah untuk membunuh keluarga Carter. Lindsay mengerutkan kening. Rencananya telah terungkap, dia perlu bergerak mundur dengan cepat. Meski kau sudah mengetahuinya sekarang, semuanya sudah terlambat, ejek Lindsay sambil tersenyum pada Daryl. Perdana Menteri mungkin sudah mulai melakukan pembantaian anggota keluargamu, katanya sambil tertawa. Bab 1009. Swoosh. Mata Daryl memerah seraya mendelik pada Lindsay. Saat ini dia ingin mencincangnya hingga menjadi beberapa bagian. Pria itu menggertakkan gigi sambil menoleh pada ketiga temannya dan berkata, Dax, Chester, Debra, apakah kalian masih bisa bergerak? Daryl hanya ingin kembali ke kediaman keluarga Carter secepatnya. Bergerak. Lindsay tertawa dengan arogan. Master, aliansi Daryl, kau meremehkan racun tulang jantung 5 sekte racun kami. Dalam 1 jam, jika mereka bertiga tidak memiliki obat penawar tulang, mereka akan membusuk, dan jantung mereka akan terbakar. Tubuh mereka akan mengeluarkan darah dari mata, hidung, mulut, dan telinga. Setelah itu, kau hanya perlu mengubur mayat mereka. Brengsek kau. Daryl sangat marah. Serahkan obat penawarnya, dan aku akan mengampuni hidupmu. Daryl bergerak dalam sekejap sambil bergegas menuju Lindsay. Kekuatannya meledak secara mengerikan. Udara di daerah sekitarnya menjadi terdistorsi di bawah kekuatan energi yang dahsyat. Dia kuat sekali. Ekspresi wajah Lindsay berubah. Tapi dia tidak merasa panik. Alih-alih dia malah tertawa ringan. Dan seperti ular, dia berlari menuju menara bintang untuk menghindari serangan Daryl. Gra! Serangan itu mendarat secara brutal di tempat Lindsay berada. Serangan tersebut membentuk lubang tanpa dasar dengan diameter beberapa meter. Kekuatan serangannya menakutkan. Namun, Lindsay berhasil melarikan diri. Dia tidak terluka sama sekali. Namun, ketika dia menyadari kekuatan serangan Daryl, jantungnya berdebar kencang. Rekan-rekan sekte, sebagai Master Aliansi, aku memerintahkan kalian untuk segera pergi menuju kediaman keluarga Carter dan membantu mereka. Detik berikutnya, Daryl mengaktifkan medan. Energinya dan suaranya tersebar di seluruh menara bintang. Nyawa Dax, Chester, dan Debra berada di ujung tanduk dan dia harus mendapatkan obat penawar racun. Namun, keluarga Carter juga membutuhkan bantuan. Para master sekte saling memandang dan tetap bergeming di kursi mereka. Mereka mengabaikan perintah Daryl. Daryl, panggil Master Sekte Tianshan,
kau adalah Master Aliansi, namun kau tidak bermoral. Kau membunuh Dora Simpson. Mulai sekarang aku tidak akan lagi mengakuimu sebagai Master Alliance. Maafkan aku jika aku tidak mematuhi perintahmu. Sekte lain juga berkata hal yang sama. Benar, kau tidak berhak menjadi Master Aliansi. Kami, Dora hanyalah wanita yang tidak berdaya, namun kau masih menyerangnya. Hak apa yang kau miliki untuk menjadi Master Aliansi kami? Sekte lain juga menegurnya. Pikiran Daryl berdengung. Brengsek. Di saat genting seperti ini, mereka malah tak punya hati. Peri kecil berdiri perlahan sambil melirik pada kerumunan. Apakah kalian semua tidak malu mengucapkan kata-kata itu? Dia berteriak, kalian semua telah memfitnah Daryl. Sebelumnya, ketika kalian menuduh melecehkan saudara kandungnya sendiri. Namun, apa yang terjadi? Kemudian, kebenarannya tetap terungkap, bukan? Kebenaran tentang kejadian Dora bahkan belum terungkap. Apa hak kalian untuk memanggilnya sebagai pembunuh? Pei kecil geram melihat sikap mereka semua. Cindy White juga berdiri dan berkata, aku yakin Daryl telah dituduh secara keliru. Dan juga, sekarang, bukan waktunya untuk mengatakan semua ini. Keluarga Carter dalam bahaya. Kita semua adalah rekan di dunia seni, bela diri kita seharusnya membantu mereka. 4 peri lainnya mengangguk setuju. Daryl benar-benar cemas. Teman-teman sekteku, jangan pandang posisiku sebagai Master Aliansi. Master Sekte Istana Fuyao benar. Kalian semua memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Carter. Kalian harus membantu demi mereka. Aku memohon pada kalian. Ini semua Master Sekte berpikir keras. Semuani Al-Linsai tiba-tiba berkata, aku harap kalian bisa mengerti satu hal. Masalah hari ini adalah perseteruan pribadi antara Perdana Menteri dan Daryl Darby. Daryl telah menghancurkan keluarga Perdana Menteri. Sekarang dia kembali untuk membalas dendam dengan menghancurkan keluarga Carter. Itu saja. Garis vertikal. Kemudian, suara Lindsay menjadi dingin. Jika kalian membantu keluarga Carter, itu berarti kalian akan melawan Perdana Menteri. Dan jika kalian melawan Perdana Menteri, itu berarti kalian melawan Westrington. Kalian harus berpikir jernih. Hah. Semua orang tersentak, mereka tidak bisa menyembunyikan ketakutan di hati mereka. Donoghue tidak hanya memiliki senjata dewa, tetapi dia juga merupakan Perdana Menteri Westrington. Posisinya cukup tinggi. Dengan dukungan latar belakang yang kuat, tidak ada sekte yang dapat sebanding dengannya. Jika Donoghue marah dan memimpin pasukan untuk menyerang dunia alam semesta, bagaimana mereka bisa menghadapinya? Rasa takut dan cemas mencengkeram hati setiap Master Sekte di sana. Detik berikutnya, Master Sekte Endless maju dan meminta maaf kepada Daryl. Daryl, demi keamanan dunia alam semesta, maafkan kami. Karena kami tidak dapat membantumu. Benar, jika kami membantumu dan keluarga Carter, kami akan membuat Donoghue marah. Apa yang akan terjadi jika dia memimpin pasukan untuk menyerang dunia alam semesta? Kami tidak bisa mengambil risiko. Daryl, kami meminta maaf, tapi kami tidak bisa membantumu. Sebagian besar sekte menarik bantuan mereka. Mata Daryl memerah. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan ingin tertawa terbahak-bahak. Dia telah melakukan begitu banyak hal untuk dunia alam semesta, dan apa yang dia dapatkan sebagai balasannya luar biasa. Orang-orang ini sungguh luar biasa, pikir Daryl kecewa. Bab 1010. Mata Daryl memerah. Dia merasa seolah-olah hatinya berdarah. Donoghue hendak menghancurkan keluarga Carter. Tetapi para sekte dunia alam semesta tidak mau membantu mereka.
Satu-satunya solusi adalah Daryl pergi pada keluarga Carter sekarang untuk menghentikan serangan itu. Daryl, panggil Lindsay sambil tersenyum. Memang benar bahwa Perdana Menteri sedang menuju kediaman keluarga Carter untuk membunuh mereka. Namun, jika kau pergi membantu mereka, maka kedua saudara angkatmu Dax, Chester, dan wanita bernama Debra itu pasti akan mati mereka. Keracunan racun tulang jantung. Jika mereka tidak minum obat penawar racun dalam setengah jam, mereka akan mati dengan sangat mengenaskan. Lindsay tertawa sambil mengulurkan tangannya. Sebuah bungkusan kecil yang berisi obat berada dalam genggaman tangannya. Ini obat penawam ya. Jika kau menginginkannya, datanglah mendekat. Misinya adalah menghentikan Daryl dan tidak membiarkannya membantu keluarga Carter. Semakin lama, semakin baik. Berikan aku obat penawar sialan itu, raung Daryl. Sambil menggeram, Lindsay tersenyum. Dia tidak bertarung melawan Daryl. Alih-alih dia berbalik dan lari. Beberapa ribu pasukan prajurit Westrington ternyata sudah